Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Israel yaitu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Bani Israel artinya keturunan Nabi Ya'qub. Kalau orang Arab itu Bani Ismail. Bani Ismail. Ismail adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Bapak mereka satu. Orang Arab dengan orang Bani Israel, orang Yahudi misalnya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janjinya? Apa rincian perjanjiannya? Apa rincian mitsaqnya? Yaitu la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang menyelisihi. Semuanya mendakwakan tauhid, mendakwakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini da'watul rusul, dakwanya semua rasul. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wa bil walidaini ahsin ihsanan, maf'ul mutlak. Dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, sungguh berbaktilah, berbuat baiklah. Tidak ada nabi yang diutus atau tidak ada rasul yang diutus untuk memerintahkan durhaka kepada orang tua. Tidak ada. Apalagi kita, apalagi umat Islam. Wa dzil qurba, dan juga kepada kerabat, berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang miskin. Wa qulu lin-nasi husnan, dan berkatalah, bertutur katalah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Wa aqimus salata, laksanakan salat. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Ya, ini isi perjanjiannya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, orang miskin, orang anak yatim, dan bertutur kata, mendirikan salat serta menunaikan zakat. Ini isi perjanjiannya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, kemudian kalian mengingkari perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil di antara kalian. Kecuali sebagian kecil di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kamu senantiasa menjadi orang-orang yang berpaling, pembangkang. Perhatikan inti daripada dakwah para rasul itu sama, walaupun syariat berbeda. Dan semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada setiap, atau yang didakwakan pada setiap rasul, oleh setiap rasul. Dan tidak perlu bersedih para dai yang menyerukan kebaikan, bahwa telah berlalu rasul-rasul sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah berlalu umat-umat
yang diseru oleh orang terbaik, oleh pilihan Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah, dan yang mengikuti mereka itu hanya sedikit, sangat sedikit. Bagaimana Lut, bagaimana Nuh, ya, bagaimana nabi-nabi yang lain, bahkan orang terdekat mereka. Maka sebagai dai, sebagai orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih. Kita berdakwah, bukan tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang terkenal. Kita berdakwah memang karena menjalankan perintah. Kita berdakwah memang hanya untuk menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Wa antum mu'ridun. Dan sikap mereka ini, orang-orang Yahudi atau Bani Israel, mereka memang banyak menentang, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadna, diingatkan lagi bagaimana perjanjian mereka. Dan ingatlah tatkala kami mengambil janji kalian, la tasfikuna dima'akum. Apa janjinya? Jangan kalian menumpahkan darah. Wa la tukhrijuna anfusakum, jangan kalian mengusir sebagian kalian min diyarikum, dari negeri kalian, dari kampung halaman kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian mengambil ikrar, kemudian kalian sepakat dengan perjanjian tersebut. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan, Tsumma antum haula'i, kemudian kalian wahai Bani Israel, taqtuluna anfusakum, kalian langgar. Mereka melanggar. Taqtuluna anfusakum, kalian mengambil janji ikrar, la tasfikuna dima'akum, jangan menumpahkan darah kalian. Iya, kalian penuhi itu. Kemudian kalian taqtuluna anfusakum, kalian membunuh diri kalian sendiri. Maksudnya di sini bukan bunuh diri, sebab kaum umat itu adalah seperti satu, kal jasadil wahid, seperti satu. Membunuh sebagian sama dengan membunuh semua. Makanya di sini mengatakan wa taqtuluna anfusakum, kalian membunuh, taqtuluna anfusakum, membunuh kalian, diri kalian sendiri. Membunuh sebagian umat sama dengan membunuh semuanya, membunuh diri kita sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengusir segolongan di antara kalian dari kampung halamannya. Tazaharuna alaihim, bahkan kalian saling bantu-membantu atas mereka, tapi membantunya bil ismi, dengan kejahatan dan permusuhan wal udwan. Wa ya'tukum usara, ini yang mengherankan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, tufaduhum, kamu tebus mereka. Kalau mereka tertawan, kamu tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, tapi kamu usir mereka, padahal diharamkan bagi kalian untuk mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, maka apakah kalian ini hanya beriman pada sebagian kitab, kemudian kufur kepada sebagian? Ini ciri yang paling jelas, yang paling kentara dari orang Yahudi, yaitu orang Bani Israel. Mereka suka mengambil apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian hanya mengambil sebagian, meninggalkan yang lain, hanya mengikuti hawa nafsu? Kalau sesuai dengan hawa nafsu kalian ambil, kalau tidak sesuai kalian tidak ambil. Wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, ini ancaman, maka tidak ada yang pantas bagi orang yang melakukan seperti itu di antara kalian kecuali kehinaan. Allah menghinakan orang-orang yang seperti ini di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang paling berat, yang paling keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa yang telah kalian kerjakan.
terhadap apa yang kalian lakukan. Allah tidak akan pernah lupa. Bahkan Allah menyebutkan semuanya, apa-apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan mereka adalah orang yang paling cinta terhadap dunia. Orang yang paling cinta terhadap dunia adalah orang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Orang musyrik juga ada juga. Ada juga orang syirik. Ya. Termasuk orang syirik juga sangat cinta dengan dunia. Mereka menginginkan la yu'ammaru alfasan. Kalau mereka itu dikekalkan 1000 tahun. Fala yukhaffafu anhumul adzabu. Maka tidak akan pernah diringankan dari mereka azab. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Mereka tidak akan pernah diringankan azabnya, dan mereka tidak akan pernah ditolong. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil falan tajida lahu nasira. Siapa yang Allah telah hinakan, siapa yang Allah telah masukkan ke dalam neraka, maka tidak ada penolong baginya. Ini ancaman bagi mereka dan pelajaran bagi kita terhadap sifat-sifat dan pengingkaran yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana mereka suka mengingkar terhadap perjanjian, dan akhir dari semua itu adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bukan cuma mereka, orang-orang yang seperti mereka, orang-orang yang suka ingkar. Makanya orang yang suka ingkar itu adalah dia telah memiliki sifatnya orang munafik. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia ingkar. Bagaimana orang munafik, bagaimana nasib mereka di akhirat? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di dasar neraka. Kalau neraka itu namanya darakat. Darakat itu tingkat tapi semakin ke bawah. Kalau surga itu darajat, tingkat tapi semakin ke atas. Jadi yang paling keras itu yang paling bawah, neraka, darakat. Jadi kalau an-nar darakat, kalau al-jannah darajat. Dan orang munafik fi darkil asfali, itu berada di dalam dasar. Ini diceritakan Bani Israel ini bukan sebagai kisah saja untuk kita terhibur, tidak. Disebutkan panjang lebar seperti ini sebab mereka adalah memang orang-orang yang banyak bermasalah. Agar kita mengambil pelajaran, agar kita tahu betul sifat mereka untuk kita hindari. Karena sifat inilah yang samar, mirip dengan orang munafik yang disebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah. Makanya Allah berpanjang lebar menyebutkan tentang kisah mereka, sebab orang-orang yang berciri seperti ini itu susah ketebaknya. Makanya pelajari melalui surah Al-Baqarah ini agar terutama untuk menyelamatkan diri kita dari sifat-sifat ini, kemudian menghindari orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat 87. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Wallahu ta'ala a'lam.